Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama lana bil imani wal islam wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kami akan mengulangi dalam menyampaikan Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang keempat. Liridai ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa bi karamatil awliya wa li syafa'il bala wa li hasil maqasidana al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadratil ruhiyyi sultanul awliya Syekh Qadir Jalani Qaddasallahu sirrahu wa ila hadrati arwahi jamil anbiya wal mursalin thumma syahada'i ulama'i wal awliya as-salihin wa ila al-malaikatil muqarrabin wa ila jami' ahli al-mufassirin wa muhaddisin wa ila hadrati ruhi misani fi hadzal kitab tafsir al-Qur'anil Azim wa ila hadrati arwahi آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا قلوبنا بفتوح العارفين. Ya Fattahu Zat yang Maha Pembuka, yang Alimu Zat yang Maha Berilmu. Iftah qulubana, bukakanlah hati-hati kami bifutuhil arifin, dengan lantaran utuhnya para ahli ma'rifat. Allahumma maftah li ya abwabar, Allahumma maftah li, Allahumma maftah hikmataka, Allahumma maftah hikmataka wa sir lana min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza ukhilla
أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. Yas'alunaka mereka menanyakan kepada kamu wahai Muhammad maza ukhilla lakum apakah yang dihalalkan bagi mereka di antara makanan. Qul katakanlah wahai Muhammad ukhilla dihalalkan lakum bagi kamu semua at-thayyibatu yang baik-baik yang enak-enak atau yang halal wa ma 'alamtum minal jawariki dan hasil burian dari binatang-binatang buas yang telah kamu ajar seperti anjing, serigala, dan burung. Mukallibina dengan melatih binatang buas itu berburu. Tu'alimunahunna kamu semua ajar binatang-binatang buas itu. Mimma alamakumullah menurut apa yang diajarkan oleh Allah padamu tentang cara berburu. Fakulu maka makanlah oleh kalian mimma amsakna alaikum apa-apa yang ditangkap oleh binatang buas itu untukmu. Binatang-binatang buas yang sudah dilihat itu membunuh buruan tanpa memakan buruan itu. Berbeda halnya dengan yang tidak berbeda halnya dengan binatang buas yang tidak terlatih. Maka tangkapan oleh binatang buas itu oleh binatang buas yang tidak terlatih tidak halal. Sebagai ciri-cirinya bila dilepas binatang sebagai ciri-ciri binatang buas yang sudah dilatih adalah binatang buas itu berangkat dan bila dicegah binatang buas itu berhenti serta ditahannya buruan itu dan tidak dimakannya. Sekurang-kurangnya untuk mengetahui hal itu dibutuhkan pengamatan sebanyak 3 kali. Jika buruan itu dimakan oleh binatang buas pemburu itu berarti tidak ditangkap binatang buas itu untuk tuannya, maka tidak halal dimakan sebagaimana tercantum dalam kedua hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam hadis itu juga disebutkan bahwa hasil panahan jika dilepas dengan menyebut nama Allah wadhkurus maulahi alaih dan sebutlah nama Allah atasnya ketika melepaskan
hewan untuk berburu. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah sarimul hisabi amat cepat perhitungannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Setelah Allah menyebutkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah pada ayat 3 surat Al-Maidah, yaitu berupa segala sesuatu yang buruk, lagi membahayakan tubuh atau agama atau tubuh dan agama orang yang bersangkutan. Dan Allah mengecualikan apa-apa yang dikecualikan oleh Allah bila keadaan darurat. Seperti yang disebut di dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma qurrtum ilaihi. Wa qad fassala, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan lakum kepada kamu semua ma harrama 'alaikum, apa yang diharamkan oleh Allah atas kalian, illa ma qurrtum ilaihi, kecuali apa yang terpaksa kamu semua memakannya. Surat Al-An'am ayat ke-119. Maka sesudah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum thayyibat. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, madza uhilla lahum, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Qul, katakanlah wahai Muhammad, uhilla dihalalkan lakum bagi kami semua at-thayyibatu yang baik-baik. Surat Al-Maidah ayat yang keempat. Perihalnya sama dengan apa yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf. Dalam kaitan menyebutkan sifat Nabi Muhammad SAW, bahwa Allah menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Zarnah, telah menceritakan kepada kami Yahya Ibnu Abdullah Ibnu Abu Bakar, telah menceritakan kepada Abdullah Ibnu Ruhaiyah, telah menceritakan kepada Atta Ibnu Dinar dari Zaid Ibnu Jubair bahwa Adi Ibnu Hatim dan Zaid Ibnu Mukhallal yang berasal dari Ta'i bertanya kepada Rasulullah SAW. Untuk itu mereka berdua berkata, wahai Rasulullah, Allah telah mengharamkan bangkai. Apakah yang dihalalkan bagi kami darinya? Maka turunlah ngendikane Allah, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum thayyibat. Quran surat Al-Maidah ayat yang keempat. Yas'alunaka, mereka menanyakan kepada kamu Muhammad, madza uhilla lahum, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Qul, katakanlah Muhammad, uhilla dihalalkan lakum bagi kami semua at-thayyibatu yang baik-baik. Menurut As-Sa'di, menurut Sa'id, makna at-thayyibat yang dimaksud ialah sembilan yang halal lagi baik untuk mereka. Menurut Muqatil, at-thayyibatu yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dihalalkan untuk mereka memperolehnya berupa berbagai macam rezeki. Az-Zuhri pernah ditanya mengenai meminum air seni untuk berobat, maka Az-Zuhri menjawab, air seni bukan termasuk thayyibat.
Demikianlah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Ibnu Wahab mengatakan bahwa Imam Malik pernah ditanya mengenai menjual burung pamangsa. Imam Malik menjawab bahwa burung itu bukan termasuk burung yang halal. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'alamtum minal jawarihi mukallibina." Quran surat Al-Maidah ayat 4. Dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kalian ajar dengan melatihnya untuk berburu. Yaitu dihalalkan bagi kalian hewan-hewan sembelian yang disebut nama Allah ketika menyembelih hewan sembilan itu, dan rezeki-rezeki yang baik, dan halalkan pula bagi kalian hewan yang kalian tangkap melalui binatang pemburu seperti anjing pemburu, macan tutul pemburu, burung falcon atau elang, dan lain-lain yang serupa, sebagaimana yang dikatakan oleh mazhab jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in dan para imam. Di antara jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan para imam mengatakan demikian ialah Ali ibnu Abi Thalha yang merupakan dari Ibnu Abbas, sehubungan dengan makna firman Allah, "Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin." Dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kalian ajar dengan melatihnya untuk berburu. Wama dan buruan, wama alamtum dan apa yang kamu ajari minal jawariki binatang buas mukalibina dengan melatihnya untuk berburu. Hewan-hewan tersebut adalah anjing-anjing pemburu yang telah dilatih dan burung elang serta burung pamangsa lainnya yang telah dilatih untuk berburu. Wama alamtu minal jawarihi mukallibin, kesimpulannya ialah jawarih artinya hewan-hewan pamangsa seperti anjing, macan tutul, burung elang, dan lain sebagainya yang serupa. Demikian riwayat Ibnu Abu Hatim. Kemudian ia mengatakan telah diriwayatkan dari Haisimah dan Tawus dan Mujahid dan Ma'hul dan Yahya Ibnu Katsir yang semisal. Telah diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa ia pernah mengatakan burung elang dan burung garuda termasuk jawarih, artinya hewan pemangsa dari jenis burung. Telah diriwayatkan yang semisal dari Ali ibnu Hasan. Telah diriwayatkan dari Mujahid bahwa ia memakruhkan berburu dengan memakai segala jenis burung pemangsa. Lalu ia membacakan firman Allah, "Wa ma 'allamtum minal jawariki mukallibin." Dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kalian ajar dengan melatihnya untuk berburu. Surat Al-Maidah yang keempat. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah diriwayatkan dari Sa'id ibnu Jubair alias semisal. Ibnu Jarir menukilnya dari Ad-Duha dengan As-Sadi. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami Hamad, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zaidah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraid dari Nafi dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa hewan yang diburu oleh burung pemangsa dan lainnya termasuk ke dalam jenis burung pemburu. Maka apa yang kamu jumpai adalah untukmu, dan apa yang tidak sempat kamu jumpai janganlah kamu memakannya. Menurut kami apa yang diriwayatkan dari jumhur ulama yaitu bahwa
berburu dengan burung pemangsa sama dengan memakai anjing pemburu. Karena burung pemburu menangkap mangsanya dengan cakarnya. Sama halnya dengan anjing sehingga tidak ada bedanya. Pendapat inilah yang dikatakan oleh mazhab imam yang empat, yaitu mazhab Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad ibnu Hambal dan lainnya. Pendapat ini diberi oleh Ibnu Jarir yang menguatkannya dengan hadis yang diriwayatkan dari Ahmad telah menceritakan kepada kami Isa ibnu Yunus dari Mujahid dari As-Sa'abi dari Adi ibnu Hatim yang menceritakan hadis berikut. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saydil baji faqala ma amsakta ngalaika faqul. Sa'altu, aku pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada utusan Allah sallallahu alaihi wasallam an saydil baji tentang tangkapan burung elang. Faqala, maka beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma'am sakanaleka fakul, apa yang ditangkap untukmu makanlah. Imam Ahmad mengerjakan berburu dengan memakai anjing hitam. Karena menurut Imam Ahmad, anjing hitam termasuk hewan yang wajib dibunuh dan tidak boleh dipelihara. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis melalui sahabat Abu Bakar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Yaqta'u salatal himar wal mar'atu wal kalbil aswadu faqultu ma bakul kalbil aswadi minal ahmar. Faqala al kalbil aswadu syaiton. Kemudian dan wanita dan anjing hitam dapat memutuskan sholat. Lalu Abu Bakar bertanya, apakah bedanya antara anjing merah dan anjing hitam? Rasulullah SAW menjawab, anjing hitam adalah setan. Di dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan membunuh anjing. Kemudian beliau SAW bersabda, ma baluhum abalul kirabi oqtulu minha kullu aswadin bahimin. Apakah gerangan yang menimpa mereka dan anjing-anjing itu? Bunuhlah oleh kalian setiap anjing yang hitam pekat dari anjing-anjing itu. Hewan-hewan yang biasa dipakai berburu itu dinamakan jawarih. Hewan-hewan yang biasa dipakai berburu itu dinamakan jawarih. Berasal dari kata al-jurh yang artinya al-kasdul, penghasilan, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Arab. Fulanan jaroha alahu khairon, yang artinya si fulan menghasilkan kebaikan bagi keluarganya. Mereka mengatakan fulanan la jariha la, artinya si fulan tidak mempunyai penghasilan atau mata pencarian. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Quran surat Al-An'am ayat yang ke-90. Wa ya'lamu, dan dia Allah mengetahui ma apa? Jarahtum, yang kalian kerjakan bin nahar pada siang hari. Quran surat Al-An'am ayat yang keempat. Yakni Allah mengetahui apa yang kamu semua hasilkan berupa kebaikan dan keburukan. Mengenai penyebab turunnya ayat mengenai penyebab turunnya ayat yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullahu wa qulu mimma amsakna 'alaikum wa qulu alaihi
Wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Sebab-sebab turunnya ayat yang saya bacakan ini adalah disebutkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abu Hatim telah menceritakan kepada kami Hajjaj Ibnu Hamzah, telah menceritakan kepada kami Zaid Ibnu Habab, telah menceritakan kepadaku Yunus Ibnu Ulaidah, telah menceritakan kepadaku Aban Ibnu Soleh dari Al-Qa'qa Ibnu Hatim, dari Salma Rafi, dari Abu Rafi Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing hitam, maka anjing-anjing itu dibunuh. Lalu orang-orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, mana sajakah yang dihalalkan dari jenis ini yang engkau perintahkan agar dibunuh?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam dan Allah menurunkan firman-Nya, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin." Yas'alunaka, mereka bertanya kepada kamu, hai Muhammad, madza uhilla lahum, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Qul, katakanlah wahai Muhammad, uhilla, dihalalkan, lakum, bagi kami semua, at-thayyibatu, yang baik-baik. Wama, dan buluran yang ditangkap, ngalamtum, yang telah kalian wama, dan barang yang ditangkap oleh binatang, ngalamtum, yang telah kalian ajar, minal jawarihi, wama, dan apa, ngalamtum, yang telah kamu ajar, yang telah kamu ajari, minal jawarihi, dari di antara binatang pemburu, mukallibina, dengan melatihnya untuk berburu. Surat Al-Maidah yang keempat hingga akhir ayat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arsala rajulu kalbahu wa sama famsaka alaihi falyakul ma lam yakul." Idza arsala rajulu, apabila seorang lelaki melepaskan kalbahu, anjing pembunuhnya, wasama, lalu seorang lelaki itu mengucapkan tasmiyah, yaitu bismillah, famsaka alaihi, dan anjing itu menangkap buruan untuknya, falyakul malam yakul, maka hendaklah seorang lelaki itu memakan tangkapan itu selagi anjing itu tidak memakan buruan yang ditangkap. Masih dalam bab yang sama, Ibnu Jarir mengatakan dari Abu Quraib, dari Zaid Ibnu Habab, berikut sanadnya dari Abu Rafi yang menceritakan bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril meminta izin untuk masuk. Malaikat Jibril diizinkan masuk, tetapi tidak mau juga masuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya telah memberimu izin masuk, wahai utusan Allah." Maka Jibril menjawab, "Tetapi kami para malaikat tidak mau masuk ke dalam suatu rumah yang ada anjingnya." Abu Rafi mengatakan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku membunuh semua anjing yang ada di Madinah hingga aku sampai pada seorang wanita yang memiliki seekor anjing. Saat itu anjingnya sedang menggonggong, maka wanita itu meninggalkan anjingnya karena tidak tega melihatnya dibunuh. Kemudian aku Abu Rafi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kuceritakan hal itu kepada
utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetap memerintahkan kepadaku untuk membunuh anjing hitam itu. Kemudian mereka datang dan bertanya, wahai Rasulullah, apa sajakah yang dihalalkan bagi kami dari jenis hewan ini yang engkau perintahkan agar semuanya dibunuh? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diam, dan Allah menurunkan firman-Nya, yas'alunaka madza ukhilla lahum qul ukhilla lakum thayyibatu wa ma 'alamtum minal jawarihi mukallibin. Yas'alunaka, mereka menanyakan kepada kamu Muhammad, madza ukhilla lahum, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Qul, katakanlah wahai Muhammad, ukhilla, dihalalkan lakum bagi kamu semua at-thayyibatu, yang baik-baik. Wa ma 'alamtum minal jawarihi mukallibin, dan binatang buruan yang ditangkap oleh binatang pemangsa yang telah kalian ajari dengan melatihnya untuk berburu. Surat Al-Maidah yang keempat. Imam Hakim meriwayatkannya di dalam kitab Mustadrak melalui jalur Muhammad ibnu Ishaq dari Aban ibnu Saleh dengan lafal yang sama, dan Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih, tetapi keduanya tidak mengatakan hadis itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka madza ukhilla lahum qul ukhilla lakum at-thayyibatu wa ma 'alamtum minal jawarihi mukallibin. Yas'alunaka, mereka menanyakan kepada kamu hai Muhammad, madza ukhilla lahum, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Qul, katakanlah wahai Muhammad, ukhilla, dihalalkan lah bagi kum, kamu semua, at-thayyibatu, yang baik-baik, wa ma, dan apa, ngalamtum, yang kamu semua ajari, minal jawarihi, dari binatang pemangsa, mukallibina, dengan melatih hewan pemangsa untuk berburu. Firman atau ngendikane Allah Subhanahu, maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah, mukallibina, Quran surat Al-Maidah yang keempat, artinya dengan melatih hewan pemangsa untuk berburu. Lafal ayat ini dapat dikatakan sebagai hal dari dhamir yang terkandung di dalam firman Allah, ngalamtum. Ngalamtum yang artinya tum, artinya kamu semua. Ngalamtum, yang kamu semua ajari, telah ajari.